Nah, untuk akun-akun kayak piutang usaha rupiah, terus advance sales, terus laba ditahan, itu nggak usah kalian input ya, karena udah ada nih di sini. Jadi kalau misalkan udah ada di sini, kalian nggak usah input lagi, nanti bakalan double jadinya. Ya. Nah, oke kita lanjut, kita isi nama-nama akun baru ya. Kita klik add. Oke. Nah, untuk akun pertama ada kas tunai. Account type-nya itu cash or bank. Nah, account type-nya kita isi ya di sini cash or bank. Untuk account number, kita lihat nih di sini. Account number-nya itu adalah 10101. Nah, sebenarnya kalian bebas account number-nya nomor berapa aja. Yang terpenting angka pertamanya itu harus sama. Nah, di sini angka pertamanya itu atau kepala akunnya adalah angka 1. Jadi, kalian isi di sini angka 1. Nah, untuk belakangnya bebas, terserah mau berapa aja. Ya. Terus name-nya adalah apa tadi? Kas tunai ya. Di kalian ketik kas tunai. Terus currency-nya rupiah, opening balance-nya masih 0, off balance-nya 30 Juni 2016 sesuai tabel ya. Kalau udah klik next, terus lanjut ke akun yang kedua. Ada Bank Bogor, kepala akunnya masih 1 ya. Namanya Bank Bogor. Lanjut ke account type, account receivable. Kepala akunnya masih 1. Receivable ada piutang tujuan. Kita lanjut ke account type other current asset. Kepala akunnya masih 1 ya. Nah, nama akunnya ada perlengkapan operasi. Nah, ini kalian lanjut ya, isi akun-akunnya sesuai tabel sampai habis ya. Kita lanjut ke account type account payable. Nah, account payable ini dia kepala akunnya 2. Jadi kita ganti kepala akunnya 2 ya, belakangnya bebas.
Nah, hutang PT Marwan itu termasuk long term liability. Kenapa? Berarti itu tandanya hutang PT Marwan memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kita lanjut ke accounting equity. Nah, equity itu kepala akunnya 3. Ya. Kita lanjut ke account type revenue. Revenue itu kepala akunnya 4, jadi kita ganti ya. Kita lanjut ke account type expense. Expense itu kepala akunnya 6. Kita lanjut ke account type other income. Other income itu kepala akunnya adalah 8. Other income ada pendapatan bunga. Terus lanjut ke account type terakhir yaitu other expense. Other expense kepala akunnya itu adalah 9 ya. Nah, kalau udah selesai menginput akun-akun baru, kita klik OK. Nah, oke. Nah, di step ini kalian perlu hati-hati ya. Antara account number, account name, dan account type itu harus benar ya. Kalau perlengkapan type-nya itu harus OCA, jangan yang lain. Karena kalau yang lain bisa mempengaruhi transaksi selanjutnya nanti ya. Dan di step ini poin di ujian itu gede, jadi kalian harus maksimalin di sini. Ya, jadi kayak pas tunai itu account-nya harus cash or bank, jangan yang lain. Jangan sampai salah ya. Terus kepala akunnya juga. Kalau aset itu pasti 1, kalau liability itu pasti 2 kepala akunnya.
Oke, nah saya mau jelasin sedikit tentang chart of account. Nah, di kelompok akun itu ada aset, liability, dan equity. Nah, untuk aset itu nomor kepala akunnya itu selalu 1 ya. Nah, untuk account type-nya itu ada cash or bank. Bisa kalian baca ya. Biasanya terdiri dari kas tunai, kas bank, bank BCA. Gitu. Terus account receivable bisa kalian baca. Terus untuk inventory itu khusus perusahaan dagang ya. Nah, kalau other current asset itu adalah aset yang sering terjadi. Aset lancar ya. Contohnya perlengkapan, asuransi gitu. Terus fixed asset itu aset tetap ya. Biasa kayak peralatan, bangunan. Terus ACCBP itu adalah akumulasi penyusutan aset tetap. Terus other asset itu jarang ditemukan ya. Nah, untuk liability itu kepala akunnya selalu 2. Oke. Nah, untuk account type account payable itu ada hutang rei dan lain-lain, bisa kalian baca. Nah, kalau other current liability adalah hutang lancar lainnya, di mana jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Ya, contohnya ada utang PPN dan sebagainya. Nah, kalau long term liability itu adalah hutang jangka panjang, di mana jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Ya, contohnya adalah hutang bank. Hutang bank itu biasanya pasti lebih dari 1 tahun jatuh temponya. Oke, terus lanjut ke account type equity. Nah, nomor akunnya itu selalu 3 ya. Nah, nama-nama akunnya itu bisa kalian baca ya, revenue, account type-nya nomor kepala akunnya itu selalu 4 ya. Terus cost of goods sold itu kepala akunnya selalu 5. Terus expense itu selalu 6 ya. Nah, expense ini isinya adalah beban-beban yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Oke. Nah, untuk other income itu kepala akunnya selalu 8. Nah, other income itu adalah pendapatan di luar kegiatan perusahaan. Contohnya pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga itu kan di luar kegiatan perusahaan, nggak berhubungan gitu. Nah, terus other expense itu kepala akunnya selalu 9. Ya, di mana other expense itu adalah beban-beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Nah, contohnya beban bunga. Beban bunga ini tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Gitu. Nah, untuk catatan ini bakal saya share ya nanti. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita klik next. Nah, di step 5 itu mengisi akun-akun yang berhubungan dengan mata uang perusahaan. Nah, mata uang kita itu kan rupiah nih ya. Nah, berarti kita isi nih akun-akun yang berhubungan dengan mata uang rupiah. Contohnya untuk account payable. Nah, account payable itu isi dengan utang usaha rupiah. Ya, account receivable isi dengan utang usaha rupiah dan selanjutnya. Oke. Tinggal cocokin aja. Advance sales gitu. Kalau udah, kita klik next. Nah, kita lanjut ke step 6. Nah, di step 6 ini ada termin pembayaran dan pajak. Nah, untuk perusahaan jasa kita cukup mengisi informasi termin pembayaran aja. Nah, di perusahaan jasa ini, termin pembayaran yang kita gunakan itu selalu COD, cash on delivery. Nah, cash on delivery ini cukup isi 0 aja. Isi 0, enter, nanti muncul sendiri COD. Gitu. Kalau udah, kita klik next. Nah, di step 7 itu ada tipe pelanggan dan metode pengiriman. Nah, untuk perusahaan jasa, kita cukup mengisi
tipe pelanggan aja ya. Nah, kebetulan di modul cuman ada general aja. Jadi kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Kita klik next. Nah, sekarang di step 8. Di step 8 ini kita mengisi data-data customer. Nah, di modul itu pertama ada customer Sugiwan. Ya. Customer number-nya itu adalah 1000. Tapi kita isi aja di sini pakai inisial ya, biar gampang bedainnya. Oke, 1000. Terus name-nya Sugiwan. Currency-nya rupiah. As of-nya 30 Juni 2010 ya, diganti. Opening balance-nya 0, nggak ada teks. Type-nya general. Terminnya COD. Kalau udah, lanjut ke customer selanjutnya. Ada Semele PT. Kita ganti as of-nya double click, terus edit. Nah, kalau udah mengisi data-data pelanggan, kita bisa klik next untuk tahap selanjutnya. Nah, di step 9 itu mengisi data-data vendor atau supplier. Nah, di modul itu ada vendor PT Robek dengan vendor number-nya itu 1000. Nah, kita pakai inisial juga ya, pakai inisial V 1000. Ini PT Robek. Currency-nya rupiah. As of-nya 30 Juni 2010. Opening balance-nya 0, nggak ada teks, terus termin pembayarannya COD. Oke, lanjut ke vendor yang kedua, ada PT Nitro. Ya, as of-nya 30 Juni 2010. Opening balance-nya 0, nggak ada teks, terminnya COD. Oke, lanjut ke vendor yang ketiga adalah umum. As of-nya 30 Juni 2010. Terminnya COD. Nah, di perusahaan jasa, quick setup cukup sampai di step 9 ini aja, ya. Nah, kalau udah, kita bisa klik plus, karena udah selesai nih quick setup-nya. Kita klik plus, nah, congratulations. Terus kita klik finish, yang artinya kita udah menyelesaikan quick setup di perusahaan jasa. Nah, setelah quick setup, langkah selanjutnya itu adalah menginput transaksi. Nah, untuk menginput transaksi perusahaan jasa, itu kita klik General Ledger. Terus klik Journal Voucher. Nah, kita lihat nih transaksi di modul halaman halaman 9. Ya. Oke, transaksi yang pertama adalah tanggal 1 Juli 2016. Memindahkan sejumlah dana 5 juta dari rekening pribadi Bank Bogor Pak Kemis ke rekening baru perusahaan yang akan dimasukkan ke rekening Bank Bogor. Nah, transaksi ini dianggap sebagai setoran awal modal Pak Kemis ke perusahaan. Nah, cara menginputnya untuk voucher number nggak usah
diisi, maksudnya terserah kalian voucher numbernya. Nah, date-nya kalian isi ya sesuai di modul. Nah, untuk description-nya opsional sih, mau kalian isi atau enggak terserah. Cuman kalau nggak isi juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita isi nih debit kreditnya apa. Nah, karena memindahkan ke rekening baru perusahaan, yaitu Bank Bogor, maka dari itu Bank Bogor bertambah di debit ya. Nah, kita caranya klik ini nih, logo ini, kita cari Bank Bogor ya, sebesar 5 juta. Enter, enter, enter. Nah, transaksi ini kan dianggap sebagai setoran awal modal. Nah, karena modal bertambah, berarti modal di kredit ya. Modal Pak Kemis. Oke, ini otomatis. Jangan lupa lihat ke ujung kanan bawah, debit kreditnya itu harus sama ya, teman-teman. Harus sama. Nah, kalau udah kita klik save and new, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Masih sama tanggal 1 Juli 2016. Membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan seharga 150.000 dengan pembayaran cek Bank Bogor. Nah, bayar sewa nih selama 1 bulan. Berarti beban sewa bertambah ya di debit. Beban sewa toko. Klik enter. Debitnya senilai 120.000. Enter, enter, enter. Nah, kita klik ini. Nah, bayarnya itu pakai Bank Bogor ya. Berarti kita bisa isi Bank Bogor berkurang di kredit. Enter sampai debit kreditnya balance 150.000. Kalau udah, klik save and new. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 1 Juli lagi. Yaitu membayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berjumlah 240.000 dengan mengeluarkan cek Bank Bogor. Asuransi di PT Kebangkitan Bangsa. Nah, ini kita bayar asuransi untuk 1 tahun ke depan. Nah, karena untuk 1 tahun ke depan, berarti akunnya itu adalah asuransi dibayar di muka bertambah di debit ya. Asuransi dibayar di muka besar 240.000. Enter. Nah, pembayarannya itu menggunakan Bank Bogor. Enter. Sampai balance debit kredit 240.000. Save and new kalau udah. Jadi perlu diingat ya teman-teman, kalau misalkan mau bayar asuransi, mau bayar iklan, mau apapun, kalau untuk jangka waktu yang lama, untuk waktu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu berarti menggunakan akun dibayar di muka ya. Nah, kalau misalkan cuman untuk 1 bulan aja, untuk periode itu aja, nah berarti pakai akunnya beban ya, karena sudah terjadi gitu. Jadi contoh, misalkan tadi ada membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan, itu kan pakai beban sewa toko kan. Nah, kalau misalkan membayar sewa
sebuah toko untuk 2 tahun ke depan. Berarti pakai sewa toko dibayar di muka. Gitu. Oke, kita lanjut transaksi yang ketiga ya. Tanggal 2 Juli 2016. Yaitu membeli peralatan servis dari perusahaan PT Marwan seharga 2,8 juta. Nah, harga tersebut itu dibayar dengan uang muka menggunakan Bank Bogor 200.000. Nah, sisanya dianggap sebagai utang jangka panjang karena akan diangsur setiap sebulan sekali dengan angsurannya itu 200.000 per 2 bulan. Cicilannya itu akan dimulai pada bulan Agustus 2016. Nah, karena beli peralatan maka peralatan bertambah ya di debit. Sebesar 2,8 juta. Nah, karena dia bayar DP, maka dari itu Bank Bogor berkurang ya di kredit. Bank Bogor kredit, kita edit, klik aja 200.000. Nah, karena masih ada sisanya ya utang, maka hutang bertambah. Nah, di sini hutang yang dipakai itu adalah hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang tadi itu adalah hutang PT Marwan ya. Hutang PT Marwan. Nah, di sini otomatis nih selisih sendiri. Selisihnya 2,6 juta. Nah, kalau kalian nggak enter, itu debit dan kreditnya masih nggak balance. Jadi kalian harus enter dulu. Nah, sampai balance nih, debit dan kredit balance. 2,8 juta. Nah, kalau udah, klik save as ini. Kita lanjut ke transaksi tanggal 5 Juli 2016. Membeli perlengkapan dari PT Robek secara kredit seharga 275.000. Nah, berarti karena beli perlengkapan bertambah di debit. Ya, perlengkapan reparasi. Enter. Harga 275. Kalau ngetik angka jangan pakai titik ya. Kalau udah enter, terus klik logo ini. Nah, karena ngutang ya, karena kredit berarti hutang bertambah. Nah, dia kan beli perlengkapannya itu kan dari vendor ya, vendor si PT Robek. Maka dari itu kita menggunakan akun utang PT Robek. Jadi lihat dulu nih belinya dari vendor siapa. Kalau udah di enter. Nah, di sini muncul subsidiary ledger. Kita isi dengan PT Robek. Karena transaksi ini berhubungan dengan vendor PT Robek. Gitu. Jangan lupa diisi ya. Kalau udah enter. Nah, kolom subsidiary ledger itu muncul ketika ada transaksi yang berhubungan dengan vendor dan customer gitu. Nah, ini kan hutang PT Robek itu kan berhubungan dengan vendor ya. Maka dari itu muncul nih kolom subsidiary ledger gitu. Kalau udah klik save ini, kita lanjut ke transaksi tanggal 6 Juli 2016. Yaitu mengambil uang tunai dari Bank Bogor ke kas tunai sebesar 1 juta. Nah, berarti yang bertambah itu adalah kas tunai ya. Kas tunai bertambah di debit sebesar 1 juta. Terus dia
ngambil uang tunainya dari Bank Bogor, berarti Bank Bogor berkurang di kredit. Oke. Kalau udah, balance save and use. Kita lanjut transaksi 8 Juli 2016. Yaitu memasang iklan pada koran lokal seharga 40.000 tunai kas di tangan. Nah, berarti ini beban iklan ya, beban iklan bertambah di debit. Sebesar 40.000. Oke. Nah, dia membayar iklannya itu menggunakan tunai kas di tangan, berarti menggunakan akun kas tunai. Nah, kalau udah, klik save and use. Kita lanjut ke transaksi 15 Juli 2016, yaitu memperoleh pendapatan hasil servis televisi 2 minggu secara tunai 750.000 dan memperoleh pendapatan hasil servis tape 2 minggu secara tunai 300.000. Nah, karena memperoleh pendapatan berarti kas bertambah ya, kas tunai. Karena di situ keterangannya tunai ya. Kas tunai bertambah sebesar yaitu 750.000 tambah 300.000. Yaitu 1050. Nomornya di sini. Nah, karena memperoleh pendapatan, berarti pendapatan bertambah di debit. Kan service radio tape itu 300.000. Jangan lupa di enter sampai balance ya. Debit kreditnya. Kalau udah, klik save and use. Kita lanjut ke transaksi 17 Juli 2016. Yaitu setor ke Bank Bogor secara tunai 500.000. Berarti Bank Bogor bertambah ya di debit karena setor ke Bank Bogor. Bank Bogor bertambah di debit sebesar 500.000 ya. Nah, bayarnya itu pakai tunai, berarti kas tunai. Kas tunai bisa 500.000. Nah, jangan lupa di enter sampai balance. Ya, kalau udah, klik save and use. Selanjut ke 21 Juli 2016. Yaitu membayar jumlah utang dari PT Robek secara tunai 150.000. Nah, karena bayar utang berarti hutang berkurang ya. Nah, hutangnya siapa? Hutang dari PT Robek. Berarti kita pakai akun hutang PT Robek. Nah, yang dibayar itu sebesar 150.000. Nah, karena transaksi ini berhubungan dengan vendor atau customer, maka dari itu muncul nih kolom subsidiary ledger yang harus kita isi. Nah, transaksi ini berhubungan dengan vendor PT Robek, jadi kita pilih PT Robek. Kalau berhubungan dengan customer, kita tinggal klik aja nih customer, muncul customernya. Nah, kita pilih PT Robek, enter. Nah, bayar hutang itu pakai tunai, berarti kas tunai berkurang di kredit. Kalau udah balance debit kredit, bisa klik save and use.
Kita lanjut ke membayar gaji karyawan tanggal 25 Juli 2016. Membayar gaji karyawan berarti beban gaji karyawan bertambah di debit sebesar 300.000. Nah, bayar gaji karyawannya itu menggunakan tunai ya. Berarti kas tunai berkurang di kredit. Ya, beban gaji karyawan pada kas tunai. Kalau udah balance, klik save and new. Kita lanjut ke transaksi 31 Juli 2016. Yaitu tagihan pada segiwan karena servis televisi telah selesai. Nah, karena kita menagih berarti piutang bertambah ya. Nah, piutangnya siapa? Piutangnya si segiwan. Jadi pakai akun piutang segiwan. Kita nagih sebesar 450.000. Nah, karena berhubungan dengan customer, maka muncul nih kolom subsidiary ledger ya. Kita isi dengan tujuan ya, karena berhubungan dengan tujuan. Terus di debitnya itu adalah pendapatan ya, karena udah selesai servis televisinya. Pendapatan servis televisi. Oke, enter sampai balance ya. Kalau udah balance, klik save and new. Nah, selanjutnya kita ke data penyesuaian 31 Juli 2016. 31 Juli 2016. Nah, di description-nya tolong ditulis ya. Adjustment Juli 2016. Nah, untuk AJP bisa digabung semuanya di sini ya. Oke, poin yang pertama ada asuransi 1 bulan telah jatuh tempo atau kadaluarsa. Nah, untuk AJP asuransi ini berarti karena udah kepake ya 1 bulan, berarti di debitnya itu ada beban asuransi ya. Beban asuransi bertambah. Oke. Nah, kreditnya itu adalah asuransi dibayar di muka. Nah, untuk angkanya, kita lihat nih. Di transaksi nomor 1 Juli 2016, di situ ada transaksi asuransi ya. Dia bilang bayar asuransi dibayar di muka sebesar 240.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Ya, berarti 240.000 dikali 240.000 untuk 1 tahun atau 12 bulan ya. Nah, dia bilang asuransinya itu udah jatuh tempo selama 1 bulan, berarti dikali 1/12 ya. Hasilnya adalah 20.000. Kreditnya juga isi 20.000 ya. Nah, jadi beban asuransi yang udah terpakai selama bulan Juli 2016 adalah sebesar 20.000 gitu. Oke, lanjut poin yang kedua, yaitu sisa persediaan perlengkapan reparasi yang belum terpakai itu 105.000. Nah, untuk AJP perlengkapan itu yang kita catat adalah berapa sih yang terpakainya. Nah, berarti jurnalnya itu adalah beban perlengkapan ya. Dan perlengkapan reparasi pada perlengkapan.
Nah, untuk angkanya, kita lihat tanggal 5 Juli. 5 Juli itu ada beli perlengkapan sebesar 275.000. Ya. Nah, terus di AJP dia bilang, sisa persediaan yang belum dipakai, berarti sisanya ya, itu 105.000. Berarti sisanya 105.000. Nah, berarti yang kepake berapa sih? Nah, berarti tinggal diselisihin dong ya. Yaitu sebesar 170.000. Nah, angka 170.000 inilah kita masukin ke AJP. Gitu. Jadi AJP asuransi, AJP perlengkapan itu yang dicatat itu sebesar berapa sih yang terpakainya ya. Oke, lanjut ke poin 4. Taksiran penyusunan peralatan servis 40.000 per bulan. Jadi ini seperti biasa ya, AJP penyusutan berarti beban penyusutan peralatan reparasi sebesar 40.000. Kreditnya akumulasi. Tinggal diantar-antar aja ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Terdapat rekening koran dari Bank Bogor sebagai berikut. Oke, nah di situ ada daftar-daftarnya, itu nggak usah kalian hiraukan ya. Kalian baca aja yang paling bawah. Selisih antara rekening koran dengan catatan perusahaan itu terjadi karena adanya pendapatan bunga Bank Bogor 15.000, pajak bunga 15%, dan biaya administrasi Bank Bogor 5.000. Nah, karena adanya pendapatan bunga, berarti pendapatan bunga bertambah nih. Ada di posisi kredit, sorry. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga itu berapa sih? 15.000 ya. Nah, di 15.000 ini kita taruh di posisi kredit. 15.000. Oke. Nah, untuk pajak bunga 15% itu adalah 15% dari pendapatan bunga ya. Nah, pajak bunga itu bertambah di debit. Ya. Nah, 15% dikali 15.000 itu adalah 2.250. Dikali 15%. Oke. Terus selanjutnya, biaya administrasi Bank Bogor. Nah, biaya administrasi Bank Bogor itu bertambah di debit sebesar 5.000. Oh, belum ada ya beban administrasi ya. Nah, kalau belum ada beban administrasi bank, kita klik new account. Ya. Nah, beban administrasi bank itu masuk ke other expense karena tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, other expense itu kepalanya 9 ya. Nah, name-nya beban administrasi bank. Kalau udah klik OK, beban administrasi banknya itu sebesar 5.000. Nah, selisihnya itu alokasikan ke Bank Bogor ya. Karena ini merupakan rekening koran Bank Bogor. Sebesar selisihnya yaitu 7.750. Nah, ini kan debit dan kredit itu belum balance ya. Jadi kalian enter dulu nih. Nah, balance nih debit dan kredit sebesar 245.000.
gitu. Nah, yang masalah poin terakhir ini nih, jadi harusnya itu si pakem ini mendapatkan pendapatan bunga 15.000. Tapi karena ada pajak bunga bank, ada beban administrasi bank, nah makanya si pakemis ini cuma mendapat kas di bank itu sebesar 7.750 gitu. Nah, biasanya AJP-AJP kayak gini itu selalu muncul di ujian. Jadi kalian harus pahami jurnal penyesuaian seperti ini ya. Gitu. Nah, kalau udah klik save and close. Nah, kelar deh nih pertemuan 1. Nah, untuk tugasnya itu adalah transaksi bulan Agustus dan September 2016. Jadi kalian lanjutin ya. Transaksi Agustus sampai September 2016 itu dijadikan PR yang akan dikumpulkan sampai pertemuan selanjutnya. Gitu. Oke, penjelasan dari saya. Semoga kalian ngerti ya. Semoga kalian paham. Nah, kalau misalkan kalian nggak ngerti, nggak paham, tanya aja langsung ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Oke, karena kan nggak tahu nih kalian ngerti atau nggak bisa lihat langsung kan. Gitu. Jadi dimohon banget kalau misalkan kalian nggak ngerti, masih kurang paham, nggak apa-apa, tanya aja. Kak, ini maksudnya gimana? Bisa jelasin ulang nggak? Nggak apa-apa. Saya masih mau ngejelasin ulang kok ya. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Jangan apa ya, kalau misalkan mau nanya jangan malu kayak takut dikira bodoh lah atau apa. Jangan berpikiran kayak gitu ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya gitu. Selama Myrnaw ini digunakan untuk bertanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanya, saya bisa jawab, terus nanti biar teman-teman yang lain tahu gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bye bye.